Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Dan tentunya kita harus tetap semangat dalam belajar, dan belajar. Anak-anakku, perjumpaan ini kita akan belajar tarikh. Tentunya memasuki pelajaran yang kelima, ialah masa remaja Nabi Muhammad SAW. Nah, silakan anak-anakku buka di halaman 55. Poin yang pertama bahwa Nabi Muhammad SAW mengembala kambing. Memang di usia 10 tahun Nabi Muhammad itu bekerja sebagai pengembala kambing. Nah, pekerjaan pengembala kambing ini sudah pernah dilakukan oleh Nabi kita sejak di masa kecil dulu, yaitu ketika ikut Halimatus Sa'diyah berlatih untuk mengembala kambing. Namun di usia 10 tahun beliau bekerja sebagai pengembala kambing, dan kambingnya itu ialah milik orang lain, bukan milik pribadi. Usia 10 tahun. Kemudian di usia 12 tahun, poin yang kedua, Nabi Muhammad berdagang. Usia 12 tahun, beliau diajak pamannya yang bernama Abu Thalib, diajak ke luar negeri, bukan jalan-jalan, bukan wisata, namun diajak berdagang. Apa yang dijual? Tentu yaitu barang-barang yang berasal dari Makkah, dijual ke negara Syria atau negara Sam pada saat itu. Sehingga usia 12 tahun Nabi Muhammad itu sudah menjadi pedagang yang hebat. Nah, kemudian ketika berdagang di tengah jalan, Nabi Muhammad beserta pamannya bertemu salah satu orang, dan orang itu merasa aneh kepada kedua orang, yaitu kepada Nabi Muhammad dan Abu Thalib. Kemudian orang itu menghampiri Abu Thalib, tanya, "Tuan, ini anak kamu sendiri atau bukan?" Abu Thalib menjawab, "Oh, ini anak saudara saya, ponakan saya ini." "Oh, begitu ya, Tuan. Tuan, saya kasih tahu ya, anak ini tuh luar biasa. Nanti kelak kalau sudah besar dia menjadi orang hebat, ya itu bisa saja menjadi seorang nabi. Maka di situ jangan sampai anak ini ketahuan oleh orang Yahudi. Kalau ketemu orang Yahudi pasti akan dibunuh anak ini." Nah, kemudian Abu Thalib, "Terima kasih Tuan, saya akan jaganya." Kemudian ke Syam berdagang, setelah dagang langsung bablas pulang. Tidak jalan-jalan atau tidak hiburan. Karena apa? Ingat pesan seorang pendeta itu yang bernama Bakhira, seorang pendeta. Kenapa pendeta tahu bahwa Nabi Muhammad akan menjadi nabi? Karena pendeta Bakhira itu seorang pendeta yang tahu isi kitabnya, yaitu isi kitab Injil. Karena di dalam Injil mengabarkan bahwa akan datang nabi baru, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang anak-anakku buka halaman 57, meneladani kesabaran Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad sabar? Coba kita lihat. Sejak kecil, usia 6 tahun Nabi Muhammad ditinggal wafat ibundanya. Bahkan tidak pernah ketemu ayahanda, karena di usia 2 bulan di kandungan sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya. Sehingga apa? Nabi Muhammad itu kasih sayang orang tua masih sangat kurang. Berbeda dengan kita, orang tua kita masih ada di dunia, masih hidup, tentu kita puas dengan kasih sayang. Namun Nabi kita Muhammad sejak kecil sudah tak ketemu dengan ayahandanya, bahkan usia 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunda tercintanya. Hal inilah menjadi sabar Nabi kita Muhammad. Diasuh oleh kakeknya, namun hanya 2 tahun kakeknya wafat. Diasuh oleh pamannya dalam keadaan miskin. Nabi Muhammad itu sungguh luar biasa, sabarnya luar biasa. Kemudian poin yang C, meneladani Nabi Muhammad dalam bekerja. 1. Ketekunan Nabi Muhammad dalam bekerja. Nabi Muhammad itu sangat tekun dalam bekerja, terutama menjadi pedagang, kemudian pengembala kambing. Dia tidak pernah berbuat melalaikan tanggung jawabnya. Pasti yang tanggung jawab pasti akan diselesaikan. Tidak pernah menyepelekan, kemudian mempermudah atau mengabaikan, tidak pernah. Yang kedua, kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang. Suatu ketika Nabi Muhammad sudah usia 25 tahun, nah beliau bekerja berdagang, tapi ikut seorang janda kaya raya namanya Khadijah.
Khadijah seorang janda kaya raya di tanah Arab. Kemudian Nabi Muhammad ikut bekerja dan berdagang ke negeri Syam lagi. Ketika di negeri Syam, beliau dagangnya sangat jujur. Dia mengatakan kalau barangnya jelek ya jelek, kalau barangnya bagus ya bagus. Nah, sehingga banyak orang yang membeli. Kenapa? Oh, itu Muhammad hebat itu, jualnya jujur. Kalau barang jelek-jelek, harganya ya di bawah. Tapi kalau sudah barangnya memang bagus, dia berkata bagus, harganya di atas. Dan dia berdagang itu sambil senyum, murah hati, kemudian orangnya ramah. Akhirnya orang banyak yang beli dan dagangannya langsung habis. Nah, atas kejujurannya, dagangannya laris. Sehingga ini menjadi ketertarikan Khadijah. Akhirnya Khadijah jatuh cinta kepada baginda kita Nabi Muhammad. Dan kemudian menikahlah antara Nabi Muhammad dengan Khadijah. Nah, kemudian halaman 59 yang poin D, meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, dulu ketika usia 15 tahun, Nabi Muhammad itu juga pernah mengalami adanya perang yang luar biasa, ialah perang Fijar yang berlaku sampai 4 tahun. Nah, kemudian ada Hilful Fudul. Hilful Fudul apa? Ketika orang Quraisy bangsa Makkah itu terjadi perselisihan, banyak orang yang ingin mendamaikan, akhirnya membentuk suatu kebijakan yang namanya Hilful Fudul untuk menyelamatkan orang-orang lemah. Salah satu panitianya ialah Nabi kita Muhammad. Masih muda, masih remaja, sudah hebat menjadi seorang organisasi atau sudah bisa berjuang. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, peletakan kembali Hajar Aswad. Ketika orang Makkah itu berselisih, Hajar Aswad itu yang berhak meletakkan saya, ada suku lain saya. Akhirnya ada 4 suku yang berselisih. Nabi Muhammad datang, kemudian Nabi Muhammad menghamparkan sorbannya yang segi 4 itu. Kemudian setiap sisi sorban suruh megang setiap kepala suku itu. Nabi Muhammad akhirnya meletakkan Hajar Aswad di tengah sorban, dan setiap kepala suku suruh memegang pojokan sisi sorban itu, diangkat bersama-sama sampai di atas, baru diambil Nabi Muhammad itu Hajar Aswad, baru diletakkan di sisi Ka'bah. Akhirnya apa? Orang-orang suku di Mekah itu akhirnya merasa puas bahwa Muhammad merupakan orang yang bijaksana, orang yang berakhlakul karimah, orang yang amanah dan orang yang cerdas. Itulah kisah Nabi kita Muhammad SAW di usia remaja. Nah, pada saat peletakan Hajar Aswad, Nabi kita Muhammad berusia 30 tahun. Nah, Nabi yang saya cintai, demikianlah tarikh. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kita tetap semangat dalam belajar. Sebentar lagi kita akan penilaian akhir semester. Tetap semangat dalam belajar, dan kita harus sungguh-sungguh jangan sampai rasa malas ada dalam diri kita. Sekian dari Pak Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.